Rahasia bahagia itu cuma dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Cuman itu, Raden. Jadi kalau hidup kurang bahagia apa artinya? Yang tegas atuh kurang iman dan apakah kaya pasti bahagia? Kalau beriman teguh, kalau menjemput rezekinya diniatkan jadi amal soleh, kalau sudah dapat rezeki dipakai untuk beramal soleh, bahagia. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, semoga Allah ridho kepada semua, itu kaya. 3 dari 4. 8 dari 10 yang dijamin surga, orang kaya, takdirnya kaya, tapi punya iman. Abu Bakar, Umar bin Khattab separuh hartanya, Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya, kita sepertiga juga deg-degan ya. Halo, apakah kepala negara pasti bahagia? Kalau beriman bahagia. Para khalifah Amirul Mukminin bisa dengan iman dan amal soleh bahagia. Jelas? Jadi sekarang apa yang harus kita kejar sehari-hari? Meningkatkan aset atau meningkatkan iman? Meningkatkan penghasilan atau meningkatkan iman? Kalau udah gini udah jelas nih. Apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak tabungan, memperbanyak amal soleh. Cerdas sekali. Kalau punya iman dan amal soleh, namanya hayatan thayyibah. Jadi bahagia itu bukan dengan yang cocok saja, yang tidak cocok juga bahagia. Dipuji, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah. Sehat, sakit, ada, tiada, apa aja yang Allah takdirkan, senang. Karena pasti takdir Allah itu baik. Jadi tidak ada yang mau kita risaukan. Apa ciri orang kurang iman? Ada berapa? 3. Kapan jadi berkurang? Hantem 2 udah selesai pilpresnya ya. Saya bahagia pilpres selesai, bebas nyebut angka. Secara sederhana, saya tuh imannya kuat atau tidak? Ini 3 cirinya. Ini pengulangan ini. 1, orang yang kurang iman itu selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kejadiannya belum, menderitanya duluan. Padahal belum terjadi. Padahal belum tentu terjadi. Padahal belum tentu ada umur. Tapi sudah dirasakan sengsaranya. Cemas segala, tadi cemasin aja. 2, ke depan cemas, yang lalu sedih, kecewa, ke depan cemas, ke belakang sedih, kecewa, membelenggu di sini. Dan yang sekarang capek, itu rumusnya. Cemas, sedih, kecewa, capek. Capek aja hari-hari itu capek. Jadinya hari-hari itu mengeluh aja begitu. Udah berjalan temen ini macet sekali ya, sebel banget sama yang udah lihat mobil aneh, bensin jadi boros begini. Iya, terus setiap urusan rewel, ribet, ruwet, nggak ada bahagianya. Jadi wajahnya tuh kayak kerucut ke depan. Emang kalau kuat iman gimana? Enjoy saja. Bagaimana besok lusa? Ada Allah ya. Besok lusa belum tentu hidup. Yang penting sekarang kita lakukan yang terbaik, dengan niat terbaik, dengan ikhtiar yang maksimal sebagai amal soleh, dengan doa yang optimal sebagai ibadah. Besok pasrahkan gitu. Gimana kalau besok rugi? Ya nggak apa-apa, masa untung terus ya kan? Untung rugi buat kita sama aja. Yang penting bisa jadi dekat dengan Allah. Halo?
mau mikir gitu, pengen untung aja. Apapun yang Allah takdirkan sesuka Allah dong. Benar? Bagaimana kalau yang kejadian yang gak cocok? Ya gak ada masalah. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan udah tenang ya. Allah udah janji kalau kita bertakwa pasti dikasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, Allah beri jalan keluar masalah apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal beri rezeki yang tidak terpikirkan, tidak terduga-duga, tidak terdeteksi. Nanti ada wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allah, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Nggak usah rewel. Enak kan? Kan ada yang semester 2, aduh gimana ya, jangan-jangan nanti saya nggak dapat kerjaan. Baru semester 2 udah mikir kerjaan. Sekarang jadi mahasiswa yang benar, kuliah yang benar, ikhtiar yang benar, ibadah yang bagus. Besok lusa Allah yang atur, belum tentu lulus juga ya kan. Berapa banyak yang meninggal sebelum diwisuda, betul tidak? Jangan suka ribet dan ribut dengan yang akan datang ya. Kecuali kalau pikiran ke depan itu harus membuat kita jadi baik saat ini. Nggak usah mikir, duh gimana ya nanti kalau saya meninggal ibu dikuburnya di sebelah saya ya. Kan beda mas, kalau mas udah meninggal ya siapa tahu saya ada jodoh lagi. Nggak setia, ribut aja. Padahal belum mati dua-duanya. Kenapa ribut? Ada juga ibu-ibu, mas nanti kalau saya meninggal sok aja mas menikah lagi lah. Ya enggak, saya udah meninggal. Yang benar bu, benar. Yang penting apa? Yang penting pas udah kuburan kering sok nikah. Oh gitu? Iya, pesan ibu cuma satu aja. Tiap hari tengokin kuburan sambil disiram. Itu kan zalim, yang kapan keringnya? Biasa aja lah. Kalau udah meninggal ya udah nggak apa-apa. Oh gimana nanti saya ngasih harta ke istri, tiba-tiba saya meninggal istri saya nikah lagi. Ya udah, kalau ada takdirnya pasti kejadian. Diam ya, diam dari kuburan cicing ya, dia udah beres. Mending berbekal daripada mikirin yang hidup. Mending kita mikirin bekal kita dikubur, betul tidak? Dan kalau kita babak belur dikubur baru-baru mikirin istri. Kalau nggak pakai iman mah nggak jelas pikiran teh, benar? Bagaimana dengan yang lalu? Yang lalu udah berlalu, udah selesai. Memang takdirnya itu. Tanggal sekian ketipu, tanggal sekian orang maling ini kita, ya udah nggak ada motornya juga. Tapi mobil itu keren doh, udah hilang diem. Emang udah garisnya nggak ada. Semua teh pakai dalil hadirin. Kalau yang ke depan atau ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang yang beriman bertawakal. Dah ada Allah. Yang lalu bagaimana? Al-Hadid ayat 22-23, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna zalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah.
likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, agar kalian tidak bete, tidak terlalu sedih dengan yang luput darimu, yang gak cocok tuh ya. Aduh, keburu dibeli orang pada telat 5 menit. Emang bukan rezekimu, Raden. Makanya saudara telat 5 menit juga. Coba kalau saya datang, kata siapa, tadinya udah gak ada. Dah, enjoy saja. Emang bukan rezekinya. Ya udah, sok aja. Rewel. Dan gak akan ketemu, enggak. Kalau bukan takdirnya gak bisa. Halo? Jadi kalau mau tender teh biasa, nggak usah pakai stres ya. Bismillah, niat lurus, lakukan dengan cara terbaik, doa maksimal, pasrahkan ke Allah. Kalau baik sing jadi, nggak baik sing jangan, beres. Tiba-tiba batal, ya udah nggak apa-apa, pakai stres segala. Kalau bukan rezeki kita pasti enggak. Ini ngelamar seseorang, ditemanin teman, tahu-tahu si akhwatnya mau sama teman, ya udah, nasib saudara. Tadinya dia yang nemanin, ternyata saudara yang nemanin dia. Udah, tahu gitu saya nggak akan pergi, nggak bisa, udah nikah dia. Halo, tenanglah hadirin ya, ada Allah. Yang udah lalu tinggal ridho dan tobat. Kalau yang belum, tinggal doa, sempurnakan ikhtiar, doa dan tawakal. Udah, kalau lagi jalan genteng jatuh, udah harus terima, udah ya nggak bisa mengatakan saya tidak terima, nggak mungkin nggak terima. Itu tanda terimanya udah jelas, benyut kayak gitu ya nggak? Gimana sih pakai nyebut nggak terima? Halo, ini serius nih Bu, mau bahagia enggak? Atau udah, jangan suka ngungkit-ngungkit kesalahan suami. Aduh, si bapak yes gitu. Bapak juga nggak usah rewel. Ini masa mengulang terus, nggak ada kemajuan ceramahnya. Nah, jadi sekarang harus kuat iman dan jadi amal soleh. Apa pintunya? Ilmu. Kang, siapa namanya? Kan? Denny, boleh saya nanya sesuatu? Nggak apa-apa ya. Gampang pertanyaannya. Tolong perkenalkan diri dalam bahasa Eskimo. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak salah. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Gak ada inputnya, gak ada yang masuk. Apa yang mau dikeluarin? Bagaimana kita bisa iman ke Allah kalau nggak ada ilmunya? Bagaimana kita bisa beramal kalau nggak ada ilmunya? Makanya yang ingin bahagia, tanya ke diri sendiri, berapa menit sehari nambah ilmu agama? Berapa jam sehari mikir untuk nambah iman? Kalau cuma duit lagi, pasti duit itu yang bikin sengsara. Pasti. Bukan kira-kira tuh Pak, pasti. Karena tidak ada tenangnya mikirin duit. Bisnis terus sok telan itu bisnis, dicabut nyawa, bawa apa ke kuburan? Enggak. Apa yang punya pabrik semen? Pernah tuh saya punya teman pabrik semen, bos, gimana perkembangan semen sekarang itu? Aduh, pasti semen aja yang diomongin. Kenapa sih ngomongnya semen melulu? Jiwa saya tuh udah dengan semen tuh udah bersatu. Aduh, saya kalau nggak ngomong semen tuh kayaknya nggak rela gitu. Jadi gimana nanti matinya mau bawa berapa sak ke kuburan? Mau dicor kuburannya? Oh enggak, gini aja lah, kepalanya aja lah dicor ya, kenang-kenangan. Enggak mau kepalanya pakai ember dicor Pak. Gak dibawa tuh yang siang malam dipikirkan. Bukan tidak boleh bisnis, tapi bagi kita bisnis adalah untuk meningkatkan iman. Bisnis adalah jadi amal baru bahagia. Dan rezeki mah gimana Allah, kapan dibuka, kapan ditahan, kapan diambil, suka-suka Allah, beneran hadirin. Kalau Allah mau ngasih datang, kalau Allah mau nahan nggak datang, kalau Allah mau ngambil pasti pergi dia. Oh, sebel banget itu orang itu, dia ngutang nggak bayar-bayar, terus mikirin uang yang nggak dibayar ya, bukannya nyukurin yang ada.
Doakan aja yang utangnya sing kaya, amit-amit, ya udah tuh. Dia didoain bangkrut malah nggak bayar sama sekali ya. Dasar pelit, ngedoain orang baik aja nggak mau. Ya tapi kalau dia kaya, keenakan, ya udah tuh. Aneh. Katanya mau dibayar, tapi giliran ngedoain orang bisa bayar nggak rela. Nggak jelas ah. Halo, mikir apa ini kayak kurang bahagia begini. Jadi nggak ribet hidup ini. Bagaimana berumah tangga menguatkan iman, bagaimana berumah tangga jadi amal soleh. Sudah sering ya. Kenapa, Bu? Ibu kan tadinya nikahnya supaya bahagia, ya kan? Makanya milih si dia itu kan? Ternyata salah satu sumber penderitaan ibu siapa? Tuh dengerin Pak, Bapak teh sumber penderitaan tahu. Bapak pakai capek-capek nikah dulu sama itu kan, sampai berkorban apapun demi si dia. Pas sudah nikah, rencananya kan Bapak bahagia, benar tidak? Hasilnya gimana? Ternyata salah satu sumber penderitaan Bapak siapa? Gimana dong itu menderita karena ini kan itu. Karena tidak diniatkan rumah tangga itu sebagai amal soleh. Bu, ya tapi nggak sesuai harapan saya. Harapan saya teh suami saya tuh hafiz Quran, ahli tahajud, berakhlakul karimah, duitnya banyak dan halal. Tapi kan yang seperti itu nggak ada yang mau sama ibu, Bu. Ibu harus terima yang ada, enak aja. Sama Bapak juga, iya, saya juga tadinya mah ingin istri teh soleha, hafiz, nggak ada yang mau Pak, terima yang ada ya. Yang penting sekarang bagaimana keluarga ini ningkat iman, dan itu pasti dengan ilmu. Jadi kalau keluarga nggak pernah belajar agama, udah pasti ngarang itu, ngarang. Yang tiga tadi pasti kerasa, selalu cemas, sedih dan kecewa, serta capek. Udah itu rumus dasarnya, nggak bisa enggak. Itu aja. Badan makin tua, penyakit segala ada. Udah gitu maut, udah. Di akhir meninggal bukan selesai loh. Meninggal itu akhir kita beramal, awal kita dihisab. Wa ilaina turja'un, hadirin. Jadi kita meninggal itu udah mulai tuh kita merasakan buah dari apa yang kita lakukan. Nggak bisa lepas, nggak bisa lari tuh. Di dunia sengsara dikubur babak belur ya, di akhirat direbus ya. Ini teh serius hadirin, ini nggak main-main ini. Kalau nggak percaya jangan mati, nggak bisa. Yang nggak percaya sekalipun dia percaya bakal mati, betul tidak? Jadi apa yang harus kita lakukan? Satu, banyak doa. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khasyian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Minta ke Allah supaya diberi iman kuat. Minta, jangan minta duit melulu ya. Minta, ya Allah berikan iman sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu berzikir, amal yang diterima. Tiap pagi harus minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tidak ada rizqan thayyiban, tidak ada amal yang diterima kecuali harus yang pertama, ilmu yang manfaat. Maka yang kedua, kalau ingin iman menguat, berapa banyak kita belajar. Sekarang untung udah ada ini ya. Ada Quran di sini, ada para ustadz di sini. Banyak kemudahan untuk nambah ilmu. Masalahnya setan itu paling anti kita belajar. Pak, dulu Belanda
menjajah kita 350 tahun, apa yang paling utama mereka lakukan? Bikin bodoh. Karena kalau kita tidak tahu ilmu, tidak tahu apa yang dilakukan. Israel membanjiri bom sekolah, masjid, banyak guru yang tewas. Kenapa? Supaya tidak, nanti generasi selanjutnya bisa tidak paham. Ini serius nih. Negeri kita ini kalau nggak paham agama, ya nggak usah banyak cita-cita. Karena orang itu hanya berbuat apa yang dipahaminya. Benar? Maaf ya, tadi juga Akang nggak bisa ngomong apa-apa tentang bahasa Rusia. Bukan nggak pengen, dan nggak ada yang mau diomonginnya. Jadi kalau kita nggak belajar, ini masalah besar dalam hidup kita. Masalah besar dalam hidup kita. Kita nggak serius meluangkan waktu untuk belajar. Ini serius sekali. Banyak yang makin tua tuh ilmunya segitu aja. Cirinya nanti yaitu selain 3 tadi yang jelas itu, dan emosional. Kenapa orang mudah marah-marah? Karena nggak punya stok solusi. Ibumu Nina, ibumu itu anak-anak udah tahu, nggak bisa dikasih tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Kenapa coba ibu ini ngomong gini? Karena nggak punya lagi ilmu yang bisa membuat dirinya bisa jadi orang tua yang bijak. Jadi senjatanya itu aja diungkit-ungkit. Nggak ada lagi stoknya. Marah juga ada yang karena nggak ada kata-katanya, gitu aja. Halo? Jadi kebayang Bu, Pak, kita ini makin tua ya. Ini serius nih. Makin tua tuh makin banyak masalah. Tubuh kita tuh nggak kayak dulu lagi nih. Makan ini kolesterol naik, ini gula, diabetes, asam urat, nggak boleh makan garam, tensi. Terus makan apa? Ya makan hati yang sama. Saya sudah segini. Ada juga bapak-bapak, enggak, saya nggak ada pantangan. Udah itu ngajongkeng ya kan? Karena udah tua, nggak pernah dicek ke lab, nggak ada pantangan semua, nggak bisa. Kita makin tua tuh makin bermasalah tubuh kita tuh, dan keadaan kita juga makin nambah masalahnya. Anak makin gede, makin nambah masalah itu. Tubuh sendiri udah makin banyak masalah. Tetangga udah belum lagi ekonomi, belum lagi apalah situasi politik, itu bergerak terus tuh. Bayangkan semuanya bergerak, ilmu nggak nambah, yang nambah pasti 2, tensi dan emosi. Nggak tahu gimana lagi selain ngambek. Tidak punya pilihan. Makanya ingin kuat iman mah gampang. Berapa jam sehari untuk nambah ilmu agama dengan niat dan cara yang benar. Kalau lihat ini terus-terusan belanja, udah stres lah. Belanja tuh Bu, makin banyak keinginan teh makin stres. Nyarinya aja makan waktu. Ini diskon, ini nggak ada diskonnya. Ini ongkirnya kemahalan. Ini cikik telepon ke sana punya kacang lain terus. Udah gitu, ini kirim duluan, jangan nggak ada barangnya, jangan ngambek. Ternyata harus pre-order, wah lama banget, mulai pusing. Tunggu ini harus hari ini datang nih, mulai nongol di jendela, stres nunggu bel sehari-harinya teh, ting tong paket, buat anak, buat saya mana, rewel, udah dibuka, nggak cocok, liur, ngembaliinnya liur, aneh tuh. Berapa jam sehari orang kayak gitu, dan berulang-ulang. Benar? Emang kalau punya keinginan sholatnya selamat? Enggak. Makin ingin, Allahu Akbar. Katanya barangnya tinggal 2.